Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang virus ya. Jadi istilah virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Nah, kamu tahu tidak kenapa dia disebut racun? Ya karena memang sebagian besar jenis virus ini dapat menyebabkan penyakit baik pada tumbuhan, hewan ataupun manusia. Nah, lalu virus dikatakan juga sebagai makhluk peralihan atau metaorganisme antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Nah, kenapa dikatakan dia makhluk hidup? Ya karena memang virus ini dapat memperbanyak diri. Nah, kenapa dikatakan dia makhluk tidak hidup? Ya karena memang virus tidak melakukan metabolisme dan hanya bergantung pada hospes atau sel inangnya. Jadi ketika dia tidak hidup, dia hanya dapat mengkristal. Nah, yang anehnya, virus ini bukan terdiri atas sel. Padahal kita tahu kan bahwa benda dikatakan hidup itu jika terdiri atas sel. Sementara virus tidak punya sel atau disebut dengan aseluler. Nah, jadi virus hanya mempunyai satu asam nukleat. Kalau tidak DNA, dia hanya punya RNA saja. Nah, inilah yang menjadikan salah satu alasan kenapa virus itu hanya dapat bereplikasi dan memperbanyak diri ketika berada di dalam hospes atau sel inangnya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya siklus hidup virus? Mari kita lihat pembahasannya dalam video berikut. Dalam pertemuan pertama sudah kita bahas bahwa virus itu bersifat parasit obligat atau parasit intraseluler. Artinya apa? Artinya virus itu tidak dapat hidup di alam secara bebas, tetapi harus berada di dalam makhluk hidup lain atau yang disebut dengan sel inang yang hidup ya, untuk bereproduksi. Hal ini terjadi karena virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat melakukan metabolisme, sehingga untuk melaksanakan aktivitas hidupnya, mereka itu harus menginfeksi sel inang. Di dalam sel-sel inang, nah virus ini dapat bereplikasi dengan subur ya. Selanjutnya dia akan menguasai tuan rumahnya dan menyebabkan penyakit. Nah, replikasi virus ini dapat terjadi di daerah sitoplasma atau di dalam inti sel inang. Meskipun ada juga ya virus diam yang tidak memperlihatkan keberadaannya walaupun sudah bertahun-tahun berdiam dalam sel tuan rumahnya. Inang virus itu dapat berupa sel bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, dan sel manusia. Nah, kamu tahu tidak bagaimana sih sebenarnya cara virus itu bereproduksi di dalam sel inangnya? Yuk, kita lihat. Cara reproduksi virus dikenal sebagai proliferasi. Tahap-tahap yang dilakukan selama proliferasi adalah adsorpsi, yaitu fase penempelan pada sel inang ya. Kemudian injeksi, yaitu fase memasukkan asam nukleat. Kemudian sintesis, fase pembentukan, fase perakitan, dan fase lisis, yaitu fase pemecahan sel inang. Proses reproduksi virus itu dibedakan menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas yang pertama mengenai siklus litik. Pada siklus litik, replikasi genom virus ini pada akhirnya akan menghancurkan sel inang, sehingga menyebabkan kematian pada sel inang. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik disebut dengan virus virulen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses reproduksi virus dalam setiap fase dalam siklus litik ya. Pertama, fase adsorpsi. Ini diawali dengan menempelnya ujung ekor virus pada dinding sel bakteri. Nah, jadi virus itu mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Lalu, dinding sel tersebut itu nanti akan dilarutkan oleh enzim lisosim, yaitu enzim penghancur, sehingga terbentuklah lubang pada dinding bakteri atau sel inang. 2. Fase injeksi atau penetrasi. Jadi melalui lubang tersebut dimasukkanlah DNA atau RNA virus ke dalam sel inang. Tetapi kepala dan ekor virus
tetap tertinggal di luar sel dan akan terlepas serta tidak berfungsi ketika injeksi DNA telah dilakukan. 3. Fase sintesis. Pada fase ini, DNA virus yang mengandung enzim lisosim akan menghancurkan DNA bakteri. Nah, jadi setelah DNA bakteri hancur, DNA virus yang akan mengambil alih kendali kehidupan. Nah, kemudian di dalam tubuh bakteri, si DNA virus ini akan mereplikasikan diri, kemudian melakukan sintesis protein hingga membentuk bagian-bagian kapsid seperti kepala, ekor, dan serabut ekor. 4. Fase perakitan. Dalam fase ini, bagian-bagian kapsid virus yang awalnya terpisah selanjutnya dirakit menjadi kapsid virus hingga terbentuk tubuh virus baru. Fase yang terakhir yaitu fase lisis. Jadi setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisosim lagi yang akan digunakan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Lalu dinding sel bakteri hancur dan sel bakteri akan mengalami lisis atau pecah sehingga virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lain. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang sehingga virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri atau sel inang. Fase awal yang dilalui oleh siklus lisogenik sama dengan siklus litik, yaitu melalui fase adsorpsi dan fase injeksi. Mula-mula, ujung ekor virus akan menempel pada dinding sel bakteri dan memasukkan DNA ke dalam tubuh bakteri. Berikutnya fase penggabungan. DNA virus kemudian menyisip ke dalam DNA bakteri, sehingga DNA bakteri putus. Selanjutnya, DNA virus bergabung dengan DNA yang putus tersebut. Akhirnya terbentuklah DNA sirkuler baru yang telah disisipi DNA virus atau yang disebut dengan profag. Dengan demikian, di dalam DNA bakteri mengandung materi genetik virus. Fase pembelahan. Apabila bakteri melakukan pembelahan diri, maka profag juga ikut membelah diri ya, sehingga terbentuklah dua sel anak bakteri yang mengandung profag yang identik. Peristiwa ini terjadi terus-menerus selama bakteri mampu membelah diri sehingga dihasilkanlah beberapa bakteri yang mengandung profag yang semakin banyak. Fase lisogenik berlangsung lebih lama daripada fase litik dan virus yang dihasilkan menjadi virulen. Nah, apa itu virus virulen? Virus virulen itu adalah virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus litik. Jadi, siklus lisogenik itu akan berakhir menjadi siklus litik jika DNA virus keluar dari DNA kromosom sel inang. Perubahan siklus ini disebabkan antara lain oleh panas matahari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana klasifikasi virus. Pengelompokan jenis virus didasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, berdasarkan organisme yang diserang, maka virus itu akan tergolong menjadi 3, yaitu 1. Bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang menyerang sel bakteri. Contohnya virus T2, T4, dan T6. 2. Virus tumbuhan, yaitu virus yang menyerang sel tumbuhan. Contohnya yang pertama TMV, Tobacco Mosaic Virus. Nah, ini penyebab penyakit mozaik ya. Penyakit mozaik itu adalah bercak kuning yang terdapat pada tanaman tembakau. Contohnya lagi CVPD, yaitu Citrus Vine Phloem Degeneration. Ini penyebab penyakit pada pohon jeruk. Dan virus tungro, penyebab penyakit pada tanaman padi. Yang ketiga, virus hewan, yaitu virus yang menyerang sel hewan. Contohnya polioma, penyebab tumor. Kemudian ada RSV, yaitu Rose Sarcoma Virus, ini penyebab kanker pada ayam. Dan rhabdovirus, nah ini penyebab rabies pada anjing dan kera.
Lalu pengelompokan virus yang kedua yaitu berdasarkan susunan asam nukleat, maka nanti virus diklasifikasikan menjadi 5 ya, yaitu 1. Virus dengan DNA pita tunggal atau kita sebut dengan ssDNA. Nah, contohnya adalah parvovirus yang harus melakukan infeksi bersama dengan adenovirus supaya dia bisa tumbuh. 2. Virus dengan DNA pita ganda atau disingkat dengan dsDNA. Contohnya adenovirus. Nah, ini penyebab penyakit pada saluran pernapasan. 3. Virus dengan RNA pita tunggal atau disingkat dengan ssRNA positif. Nah, pada virus ini ssRNA itu berperan sebagai mRNA. Nah, apa itu? mRNA adalah pembawa pesan kode gen RNA. Contohnya picorna, yaitu virus yang menyebabkan penyakit polio. 4. RNA pita tunggal atau disingkat dengan ssRNA negatif. Pada virus ini, ssRNA itu berperan sebagai cetakan mRNA. Nah, contohnya adalah rhabdovirus. Ini penyebab penyakit rabies. Dan yang kelima, RNA pita ganda atau dsRNA. Contohnya reovirus, penyebab penyakit diare. Oh ya, supaya kamu tidak bingung, SS itu singkatan dari single stranded, artinya rantai tunggal, sedangkan DS yaitu double stranded, artinya rantai ganda. Nah, lalu menurut sistem ICTV, yaitu International Commit on Taxonomy of Virus, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, sedangkan nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Nama genus dan spesies dicetak miring ya. Contoh klasifikasi virus sebagai berikut. Famili, Poxviridae. Genus, Orthopox virus. Spesies, Variola virus. Nah, ini penyebab cacar. Contoh kedua, famili Picornaviridae. Genus, Enterovirus. Spesies, poliovirus. Nah, ini penyebab polio. Jadi seperti itu ya cara pengklasifikasian virus. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai klasifikasi dan siklus hidup virus. Jadi yang perlu kalian ingat, perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik itu terletak pada tahap penggabungan dan pembelahan. Jadi tahap penggabungan itu terjadi ketika sel inang yang ditempati virus ini cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Sehingga materi genetik virus itu akan bergabung dengan materi genetik sel inang membentuk profag. Nah, lalu sel inang ini akan memasuki tahapan pembelahan. Nah, profag juga ikut membelah sehingga dihasilkanlah sel inang yang mengandung profag. Nah, jadi selama sel inang ini kuat ya atau keadaan menguntungkan, virus ini akan tetap berada dalam bentuk profag. Tetapi ketika sel inang ini melemah atau keadaan tidak menguntungkan, misalnya terkena radiasi ultraviolet, nah virus ini langsung memisahkan diri dan menghancurkan materi genetik sel inang. Nah, lalu kembalilah si virus ini akan mengambil alih kendali. Lalu masuklah ke siklus litik kembali ya. Jadi demikian perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Jadi materi kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya masih di topik virus. Oke, terima kasih dan tetap semangat.